tema pada siang hari ini adalah gerakan Islam substansif menuju gerakan Islam formalis. Dinamika dan perubahan basis gerakan mahasiswa Islam dari masa Orde Baru sampai pasca reformasi, yaitu 1965 sampai dengan 2014. Sebenarnya ini adalah merupakan tesis dari pembicara kita pada siang hari ini. Pembicara kita dari siang hari ini telah hadir Bapak Rusdianto. Teman-teman bisa juga memanggilnya Cak Rusdi. Dia adalah orang Madura asli. Kemudian ini adalah tesis yang sejarah gerakan mahasiswa Islam. Tentu juga kita akan melihat bagaimana sejarah Indonesia secara umum terlebih dahulu, bahwa gerakan mahasiswa Islam Indonesia itu muncul pasca kemerdekaan Indonesia. Kalau yang paling tua mungkin gerakan mahasiswa ini, mohon dikoreksi ya Pak Rusdi nanti, adalah Himpunan Mahasiswa Islam 1947 kalau tidak salah, disusul kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 1960, kemudian juga ada Ikatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau juga PMII 1964. Nah, kalau kita bicara tentang gerakan pemuda atau pelajar mahasiswa ini, kita tidak bisa menegasikan begitu saja karena mereka mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari sebelum sampai dengan pasca kemerdekaan. Bahkan dari Orde Lama masuk Orde Baru dan juga pasca reformasi. Meskipun gerakan ini juga pasang surut begitu dalam memerankan posisinya masing-masing. Dalam revolusi fisik misalkan ketika zaman kemerdekaan, pelajar mahasiswa itu juga turut mengangkat senjata bersama-sama dengan laskar-laskar rakyat ketika melawan penjajah. Pada masa demokrasi liberal juga, ya ketika Indonesia sedang berusaha mewujudkan identitas nasionalnya, pelajar dan mahasiswa juga turut andil dalam memperjuangkan dasar 1945. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat bagaimana pola perubahan gerakan mahasiswa Islam ini dari sudut pandang sejarah begitu. Kita tahu kalau gerakan-gerakan awal mahasiswa Islam ada HMI, IMM dan juga PMII, itu mungkin nanti akan dijelaskan makna dari gerakan Islam substansif menuju gerakan Islam formalis itu seperti apa. Kita juga tahu bahwa meskipun IMM itu mempunyai basis gerakannya adalah di Muhammadiyah, kemudian juga PMII mempunyai basis gerakannya di NU, dan HMI juga sebenarnya mempunyai basis gerakan ya non organisasi lah begitu. Tetapi pasca reformasi itu terjadi perubahan pergeseran di mana gerakan-gerakan mahasiswa tersebut mengalami pasang surut, kemudian digantikan dengan gerakan-gerakan yang sifatnya formalis dan juga gerakan-gerakan Islam seperti misalkan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan juga Gema Pembebasan, yang dimana pasca reformasi seperti mendapatkan momentumnya begitu, mereka untuk muncul di publik, dan itu mendapat perhatian yang banyak bagi mahasiswa Muslim saat ini. Saya ingin menyambung ke pembahasan kita pada pemateri. Silakan. Baik, terima kasih Mas Kutub yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk tampil online. Ini merupakan pengalaman pertama gitu. Biasanya saya jadi peserta, tidak jadi menjadi pembicara.
Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan sebagai pengantar bahwa apa yang kita bahas di sore hari ini adalah tentang tesis saya. Jadi untuk menyelesaikan studi S2 saya di UIN Sunan Kalijaga, saya menulis tentang dinamika gerakan mahasiswa Islam dari Orde Baru sampai dengan pasca reformasi. Nah, karena saya dari jurusan saya, prodi saya di sejarah, maka kemudian saya mengambil pendekatan dalam penelitian ini tentu pendekatan sejarah. Kemudian saya dalam menulis tesis ini juga yang paling diutamakan adalah menggunakan arsip sebagai sumber utama di dalam proses penelitian ini. Nah, judul dari tesis saya itu adalah tentang dari Islam substantif menuju Islam formalis. Dinamika perubahan gerakan mahasiswa Islam dari Orde Baru sampai dengan pasca reformasi. Nah, apa yang dibahas dan diulas di dalam penelitian saya itu yang pertama adalah bahwa era reformasi itu menjadi salah satu momentum di mana banyak gerakan-gerakan yang baru sebenarnya sudah lama, kemudian dia muncul ke permukaan dan memanfaatkan kebebasan pasca reformasi. Nah, apa yang disebut dengan Islam substantif dalam penelitian saya ini adalah saya mengacu kepada gerakan-gerakan mahasiswa Islam sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Kutub. Tadi saya koreksi sedikit, ada keterbalikan tadi. Jadi yang kalau disusun secara kronologis maka yang berdiri pertama misalnya HMI tahun 47, kemudian PMII, baru kemudian IMM. Jadi tadi disebutkan oleh Mas Kutub IMM duluan, padahal yang sebetulnya adalah PMII duluan. Nah, gerakan mahasiswa atau gerakan pemuda ini bagi saya unik karena sebagai sebuah organisasi Islam, tentu dia harus ditempatkan dalam perspektif sejarah sebagai bagian dari sejarah Islam. Dalam konteks Indonesia, tentu saja dinamika gerakan mahasiswa ini harus juga ditempatkan sebagai sejarah peradaban Islam di Indonesia. Nah, karena ini merupakan penelitian terhadap sejarah yang relatif baru dan muda, maka mudah sebenarnya untuk melacaknya. Nah, kalau kita memposisikan HMI, kemudian PMI, IMM, dan organisasi mahasiswa Islam atau organisasi pemuda yang lainnya sebagai sebuah organisasi Islam, maka sebagai sebuah organisasi mereka sama dengan, bagi saya, sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah, sama dengan Persis. Mereka juga mencoba menerjemahkan Islam dalam sebuah gerakan. Nah, apa yang membedakan uniknya gerakan pemuda ini adalah karena sebagai sebuah gerakan Islam dia didirikan, kalau mengutip bukunya Suharsono, organisasi Islam pemuda ini dia didirikan oleh orang yang relatif belum memiliki pengalaman keberislaman dan pengetahuan keislaman yang luas jika dibandingkan misalnya dengan organisasi yang lebih besar. Misalnya kalau kita lihat NU, maka kita akan menemukan sejarah pendirinya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah jadi, artinya orang-orang yang sudah jadi kiai, orang yang sudah punya pengalaman belajar Islam dan bahkan sudah mendapatkan gelar kiai begitu. Muhammadiyah begitu juga. Tetapi kemudian mahasiswa Islam ini didirikan oleh sekelompok mahasiswa yang bagi saya sebenarnya pengalaman dan pengetahuan ini bukan dalam kerangka untuk menyempitkan anak muda, tetapi pengalaman dan gelar akademik berislamannya itu masih sangat minim. Tetapi inilah uniknya. Oleh karena itu, biasanya organisasi Islam yang lahir di sejak awal kemerdekaan Indonesia, karena mereka relatif didirikan oleh anak muda, saya menemukan bahwa organisasi Islam pemuda ini seperti HMI, PMII, dan
IMM, mereka relatif menjauhi dari aspek-aspek fikih di dalam kegiatan-kegiatannya. Saya nggak tahu apakah dulu ada kegiatan-kegiatan bimbingan sholat di HMI, di PMI tapi mereka relatif menjauhi hal-hal yang seperti itu. Mereka lebih fokus kepada wacana keislaman dan gerakan-gerakan Islam yang substansial. Jadi tidak fokus kepada hal-hal yang bersifat formal begitu. Ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi memang wilayahnya seperti itu. Oleh karena itu, meskipun organisasi-organisasi Islam ini bisa dikaitkan sebagaimana tadi Mas Kutub sebutkan, misalnya NU atau PMI bisa diafiliasikan ke NU, IMM bisa diafiliasikan ke Muhammadiyah atau HMI kepada yang lain misalnya, tapi mereka tetap memiliki corak dan gerakan yang berbeda dan yang khas sebagai gerakan anak muda. Dan gerakan-gerakan yang tiga itu, HMI, PMI, dan IMM, dalam studi saya itu adalah gerakan yang dominan dari pasca kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru. Jadi mereka itu adalah organisasi-organisasi yang dominan dan hampir menjadi mayoritas di berbagai kampus negeri maupun kampus swasta, khususnya di kampus Islam. Nah, kalau kita mau menelusuri secara historis, maka ada semacam perubahan kemudian pasca reformasi. Nah, ini tentu saja tidak tiba-tiba. Kita kalau mau membaca perubahan ini, kita akan melihat tentang pada masa Orde Baru, di mana kebijakan-kebijakan Orde Baru itu sangat tidak adaptif atau tidak istilahnya terhadap gerakan-gerakan Islam. Misalnya Masyumi yang dibubarkan pada masa Soekarno, tokoh-tokohnya pada masa Orde Baru juga tidak bisa melangsungkan lagi rehabilitasi, bahkan dibatasi secara politik. Begitu juga dengan gerakan-gerakan Islam. Jadi Orde Baru yang lahir atas dukungan umat Islam, tetapi kemudian mengecewakan. Salah satunya adalah dengan penolakan Masyumi, kemudian fusi partai, dan yang lain-lain. Nah, selama masa Orde Baru dengan berbagai kebijakannya yang dianggap mendepolitisasi Islam, menutup keran politik umat Islam, maka ada tiga hal yang muncul pada waktu itu sebagai cara umat Islam untuk merespon kebijakan Orde Baru yang dianggap apolitis terhadap Islam. Kebijakan itu diantaranya adalah yang pertama gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan ini yang dimotori oleh oleh Nurholis Majid dan kawan-kawan. Yang kedua ada gerakan dakwah. Gerakan dakwah ini yang dimotori oleh Muhammad Natsir, kemudian dan banyak lagi. Dan yang terakhir ada gerakan transformasi sosial seperti LSM dan yang lain-lain. Nah, kalau kita mau membaca pada masa Orde Baru, sebenarnya corak pada masa reformasi ini nggak jauh berbeda dari pola-pola yang sudah muncul pada masa Orde Baru itu. Nah, di masa Orde Baru itu gerakan dakwah sangat masif. Misalnya di kalangan mahasiswa maka muncul kemudian lembaga dakwah kampus di berbagai wilayah yang itu sangat marak sekali di mana-mana. Kemudian muncul gerakan tarbiyah, muncul gerakan yang lain-lain yang sebenarnya mereka berlindung di bawah otoritas-otoritas lembaga-lembaga kampus. Jadi uniknya gerakan dakwah ini yang sangat dominan pada masa Orde Baru, kemudian ketika reformasi mereka kemudian muncul sebagai sebuah gerakan yang membesar begitu, dan secara perlahan tapi cepat kemudian menggeser gerakan-gerakan itu. Gerakan dakwah nanti kita akan melihat ke kami, kemudian ada Gema Pembebasan atau gerakan-gerakan tarbiyah LDK yang lain yang ada di hampir seluruh Indonesia. Saya membaca dari beberapa arsip yang saya temukan di Jogja misalnya, atau secara umum di Indonesia,
dulu HMI itu dominan di hampir seluruh kampus PTN, jadi perguruan tinggi negeri, di UI misalnya, di UGM, di mana-mana, hampir di seluruh perguruan tinggi dominan sekali. Tetapi belakangan kemudian pasca reformasi, setelah munculnya gerakan-gerakan dakwah atau yang kerap disebut dengan gerakan transnasional, maka kemudian secara perlahan gerakan-gerakan yang tadi itu dominan kemudian digeser basis masanya. Apa penyebabnya? Ada beberapa hal yang saya temukan dari penelitian saya. Yang pertama adalah gerakan lama atau gerakan Islam, gerakan mahasiswa lama itu kurang mampu beradaptasi dengan kebutuhan mahasiswa yang cenderung praktis di era reformasi. Jadi mahasiswa itu cenderung praktis, dan sehingga organisasi yang mengedepankan wacana dan semacamnya itu cenderung kurang diminati. Ini terjadi di mana-mana, sehingga banyak kemudian yang organisasi yang mengeluh kenapa kemudian kader-kadernya malas baca buku, malas ini dan seterusnya. Yang sementara organisasi-organisasi yang lahir, yang baru lahir dan baru berkembang itu ada hal lain juga. Mereka biasanya karena mereka baru lahir, mereka cenderung menawarkan masa depan. Jadi mereka itu menawarkan apa yang ingin diraih di masa depan, sementara organisasi yang lama itu menawarkan masa lalu. Jadi mereka membesarkan tentang masa lalunya. Misalnya HMI membesarkan di era Nurholis Majid dan kawan-kawan, PMI juga dan seterusnya. Sehingga mereka kemudian tidak kalah bersaing di panggung anak baru yang cenderung lebih praktis. Nah, itulah yang pergeseran itu yang terjadi di hampir seluruh kampus di Indonesia. Jadi begitu secara singkat. Tapi begini, Pak, kenapa kemudian gerakan-gerakan yang lahir pasca reformasi itu cenderung lebih menguasai dinamikanya di kampus-kampus yang sifatnya ilmu terapan begitu, seperti sains, seperti IT dan lain sebagainya. Tetapi kalau gerakan-gerakan mahasiswa yang di ilmu-ilmu sosial dan lain sebagainya itu justru tidak banyak berkembang mereka di situ. Itu kenapa kira-kira? Jadi kalau kita melihat latar belakang dari mahasiswa begitu, latar belakang sosial, ekonomi dan semacamnya, kita akan menemukan bahwa yang survive sampai hari ini, sampai masa reformasi itu, misalnya gerakan-gerakan Islam yang lama seperti HMI, PMI dan IMM, itu adalah di PTKIN, jadi di kampus-kampus Islam. Sementara di kampus kayak macam GM, UI, UNAIR dan semacamnya, mereka hampir sudah minim gitu. Nah, ada yang menarik dulu dari proses wawancara saya dengan salah satu narasumber. Dia mengatakan begini, orang-orang yang masuk di YIN, di PTKIN itu biasanya mereka adalah dari pesantren. Latar belakang keagamaan mereka biasanya mereka sangat bagus begitu. Jadi paling tidak mereka sudah memiliki latar belakang keislaman yang mumpuni, meskipun tidak ini dari pesantren. Sehingga ketika mereka sampai di kampus ditawarkan dengan wacana-wacana yang hal-hal yang berbau Islam, mereka kurang menarik begitu, karena mereka sudah lama di pesantren. Sementara mereka yang masuk di kampus-kampus atau di jurusan-jurusan eksakta, di ilmu terapan dan semacamnya, biasanya mereka latar belakangnya adalah dari SMK, dari mana, dan latar belakang keagamaan mereka dianggap minim itu dalam dulu dialog. Sehingga apa? Sederhana kemudian si narasumber bilang bahwa mereka yang dari pesantren itu cenderung mencari dunia katanya. Sementara mereka yang mereka sudah latar ekonominya bagus, masuk di kampus-kampus yang sudah bergengsi, tapi mereka kering dari sisi spiritual. Mereka menemukan kenyamanan ketika berjumpa dengan gerakan-gerakan baru yang menawarkan hal-hal yang praktis keagamaan. Sementara mereka mencari surga karena mereka sudah punya dunia. Itu jawaban bercandanya gitu. Tapi jadi mereka di satu sisi mereka yang tidak memiliki latar belakang keagamaan ingin menemukan ruang
di panggung organisasi yang peduli terhadap agama dalam tanda kutip meskipun secara formal, sementara yang sudah dari latar belakang keagamaan mereka cenderung tidak tertarik dengan hal semacam itu. Nah, tapi secara historis sebenarnya bukan dari situ saja. Kenapa kemudian di organisasi-organisasi yang baru itu kemudian mendapat panggung dan respon yang lebih banyak di kalangan mahasiswa? Pertama, bagi saya karena mereka itu cenderung menyentuh hal-hal yang praktis dibutuhkan oleh mahasiswa di era reformasi. Misalnya apa? Mereka membentuk studi, klub-klub belajar, dan mereka kemudian kalau kita lihat dulu saya sering menjumpai teman-teman kami misalnya atau lembaga dakwah, mereka yang memberikan bimbingan belajar kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang masih polos, dan mereka kemudian jadi mereka menyentuh hal-hal yang dibutuhkan secara praktis dan saat itu dibutuhkan begitu. Sementara teman-teman organisasi yang sudah lama masih tetap berkutat dengan pendekatan yang lama. Pendekatan itulah tadi saya bilang bahwa organisasi yang lama itu menawarkan masa lalunya, sementara organisasi yang baru ingin menawarkan masa depannya. Nah, itulah yang kemudian membuat organisasi-organisasi yang transnasional itu cenderung lebih banyak diminati karena mereka menyentuh wilayah yang praktis, dibutuhkan secara praktis oleh mahasiswa. Karena katanya mahasiswa belakangan ini kan sudah malas berpikir begitu ya, jadi mereka cenderung yang sederhana-sederhana saja. Tentu saja tidak semuanya begitu, tetap masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang mau berdiskusi dan semacamnya. Itu jawaban singkatnya. Gerakan-gerakan mahasiswa Islam yang hadir pasca reformasi itu adalah gerakan mahasiswa yang menawarkan hal-hal yang sifatnya masa depan dan juga sifatnya praktis. Berbeda kajiannya dengan gerakan-gerakan mahasiswa Islam yang lahir sebelum reformasi yang lebih condong hanya terkait dengan wacana-wacana keagamaan saja. Isu-isu keagamaan dan wacana-wacana keagamaan. Nah, tapi temuan dari tesis ini kan sebenarnya ingin mengatakan bahwa gerakan ini mohon dikonfirmasi sekaligus bertanya. Temuan dari tesis ini itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa gerakan atau kebutuhan mahasiswa sekarang itu lebih sifatnya condong pada hal-hal yang praktis begitu. Tadi di awal dicontohkan soal bagaimana gerakan Islam itu tidak membahas soal fikih yang sifatnya praktis, tetapi hal-hal yang sifatnya substantif begitu kan. Berarti gerakan lembaga dakwah, gerakan mahasiswa Islam yang saat ini menjamur pasca reformasi ini, itu dia menawarkan sifat yang praktis, yang fikih-fikih kajiannya adalah fikih-fikih praktis. Melihat di dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai kajian-kajian mereka, misalnya di teman-teman Jemaah Pembebasan, kemudian di teman-teman kami materi-materinya dan follow-up-nya itu, kita akan menemukan memang kajian-kajiannya itu memang cenderung dimulai dari hal-hal yang sangat dasar begitu. Yang sangat dasar itu yang sangat tentang hal-hal dasar-dasar keislaman, sehingga mereka yang tidak memiliki dasar pengetahuan keislaman yang bagus, mereka akan merasa nyaman dengan hal semacam itu. Nah, berbeda dengan pengalaman saya misalnya ketika di gerakan yang sudah lama, mereka cenderung misalnya lebih mengajak para anggotanya untuk banyak kemudian membahas tentang hal-hal yang sifatnya wacana keislaman yang lebih besar, yang tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat formal itu. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa formal dan substansi ini tidak dalam penelitian saya ini tidak dalam konteks dipertentangkan ya. Jadi bukan berarti bertentangan, tapi dari studi sejarah ini menunjukkan bahwa ada pendekatan sebenarnya. Saya ingin menunjukkan bahwa ada pendekatan metode yang yang digunakan oleh gerakan-gerakan mahasiswa ini antara yang lama dengan yang baru dalam mendapatkan basis massa itu. Nah, dalam konteks mahasiswa era Orde Baru, mungkin pendekatan kenapa kemudian PMI, HMI, MM itu memiliki masa yang banyak, karena pada waktu itu cocok pendekatannya.
Saya tidak berbicara tentang goal ya, jadi goalnya untuk apa terserah. Jadi saya bukan, karena ini penelitian sejarah, saya tidak dalam kerangka kemudian menyimpulkan bahwa ini untuk apa disebutkan. Ini hanya dalam untuk menjelaskan tentang dinamika sejarahnya. Nah, sehingga pendekatannya itu yang berbeda dalam merekrut anggota begitu. Nah, terkait dengan biasanya yang organisasi lama itu cenderung masih sampai hari ini berbicaranya yang lebih substansi begitu. Mereka sehingga meskipun misalnya IMM dan Muhammadiyah dan NU misalnya dulu pada masa tahun 90-an cenderung memiliki bukan konflik ya, semacam ketegangan secara fikih misalnya, mudah sekali dibedakan, oh ini NU, oh ini Muhammadiyah, kunut dan tidak semacamnya. Tapi di gerakan mahasiswanya tidak semacam itu. Jadi di teman-teman ya, saya nggak pernah menemukan, atau mungkin ada, tapi di dokumen-dokumen sejarah yang saya cari tidak pernah ada perdebatan tentang bagaimana hukum kunut misalnya antara IMM dan PMI begitu. Jadi nggak ada. Jadi yang saya sampaikan dalam penelitian saya ini adalah hanya data sejarah, kemudian saya ingin menjelaskan bahwa ini loh model-model kenapa kemudian mereka banyak, kenapa kemudian mereka digeser. Nah, terkait dengan goal itu kan bukan tugas saya sebagai sejarawan, bukan untuk menghakimi untuk menjadi apa. Tapi bisa begini, di bagian saran itu saya tuliskan bahwa masa depan kalau kita membaca sejarah itu kan kita bisa bisa kemudian menganalisis gitu ya. Jadi mereka yang di awal-awal reformasi yang masuk ke panggung-panggung politik nasional itu adalah mereka yang dididik dan dikader oleh organisasi-organisasi mahasiswa yang lama. Dan hasilnya semacam itu misalnya. Dan kita akan melihat misalnya 20 tahun lagi kalau misalnya basis massa ini masih akan dipegang oleh teman-teman yang organisasi dakwah, maka kita akan melihat pola-polanya sebagaimana yang mereka gunakan keberhasilan mereka di kampus saat ini. Jadi mereka bisa menguasai kampus, jadi nanti akan digunakan juga dalam proses-proses di masa depan. Begitu Mas Betul. Oke, terima kasih Pak Rusdi. Saya ingin kata penutup dari Pak Rusdi dari diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya memahami bahwa tugas sejarawan itu kalau kita ini hanya bukan dalam kerangka untuk menghakimi. Jadi kita menyampaikan, menyajikan, kemudian kita bisa membaca, kemudian bisa melihat bagaimana arah gerakan ini. Jadi dan sekali lagi harus dicatat bahwa istilah-istilah yang saya gunakan substansi dan formal itu bukan dalam kerangka bukan vis-a-vis, bukan dipertentangkan begitu ya, tapi hanya sebagai sebuah semacam label begitu yang disematkan kepada organisasi yang lama dan organisasi yang baru. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mas Betup atas kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.